Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di DNA Islam Channel. Apa kabar kalian? Semoga tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Amin ya robbal alamin. Di video kali ini saya akan membagikan pengetahuan yang saya rangkum dari berbagai sumber. Untuk itu, simak video ini hingga akhir agar tidak salah dalam pemahaman. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, kucing adalah salah satu binatang yang disebut dalam ilmu fikih sebagai hewan tawafin atau at-tawafin yang bermakna berputar-putar. Disebut demikian karena memang hewan lucu satu ini selalu dekat dengan rumah dan sering mondar-mandir di dalam rumah. Dalam ajaran Islam, seluruh umat dianjurkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tak hanya pada manusia saja, tetapi juga kepada hewan. Salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam adalah kucing. Hal ini lantaran kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Selain itu, kucing adalah hewan lucu dan menggemaskan, sehingga banyak orang yang tertarik untuk memeliharanya. Namun, untuk memelihara kucing bukanlah persoalan gampang, karena butuh kesabaran ekstra untuk merawatnya. Untuk itu, sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, ada kabar gembira bagi orang-orang yang menyayangi dan memelihara kucing, yakni ada balasan pahala. Pahala-pahala tersebut antara lain: yang pertama, mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, barang siapa yang menyayangi hewan meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memberikan nasihat bahwa manusia yang sayang kepada hewan termasuk memelihara kucing. Walaupun hewan yang dipelihara adalah hewan sembelihan, maka tetap ia akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam beberapa tafsir, rahmat Allah bisa diartikan sebagai ampunan, rezeki, kebaikan, mendapat pahala, dan masih banyak lagi lainnya. Kemudian yang kedua, mendapat ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dikisahkan, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya dan diikatkannya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dalam sumur lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosa wanita itu pun diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Kisah hikmah ini mengisyaratkan kepada kita bahwa hal sekecil apapun jika itu baik, maka bisa membawa kita pada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin jika kita memelihara dengan baik seekor atau lebih kucing bisa mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita memelihara dengan menyiksanya, maka kita bisa mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, seorang perempuan dari Bani Israel disiksa karena seekor kucing yang dia kurung sampai mati. Perempuan itu dimasukkan ke dalam neraka karena kucing yang dia ikat dan dikurung tidak diberi makan maupun minum. Bahkan tidak diizinkan makan serangga-serangga kecil yang ada di lantai. Dari hadis ini sudah jelas Rasulullah SAW mengisahkan adanya seorang wanita yang masuk neraka karena telah menyebabkan seekor kucing mati. Allah menghukum orang tersebut dengan dimasukkannya ke dalam api neraka. Oleh sebab itu, bagi umat Islam,
Janganlah menyiksa atau membunuh kucing. Kemudian yang ketiga, termasuk ke dalam amalan sedekah. Jika kita memelihara kucing, hal itu sama saja dengan kita bersedekah. Karena dalam memelihara kucing, kita akan memberinya makan dan minum serta merawatnya dengan penuh kasih dan sayang. Hal ini sebagaimana hadis Nabi yang berbunyi, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keempat, menjadi timbangan amal baik di akhirat kelak. Seorang yang memelihara kucing atau hewan lainnya di jalan Allah dengan penuh iman dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kebaikan yang sudah diberikan dalam memelihara kucing tersebut, seperti memberi makan kucing, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di akhirat kelak. Kemudian yang kelima, disayang penghuni langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayang oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi ini, maka niscaya kamu juga akan disayang penghuni langit. Hadis ini tentu berlaku juga untuk manusia yang sayang kepada kucing atau orang yang memelihara kucing. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang beriman yang dikasihi Allah, itulah tadi kabar gembira bagi penyayang kucing. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.